Oke, baik. Selamat pagi anak ibu. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu, yang mana materi kita untuk hari ini yaitu tentang notasi algoritma. Nah, kali ini kita akan memahami apa itu yang dimaksud dengan notasi dalam algoritma. Yang mana ada yang pertama itu deskriptif, yang kedua itu flowchart, dan yang ketiga itu adalah pseudocode. Nah, deskriptif itu adalah setiap langkah dijelaskan dengan kalimat yang jelas. Itu merupakan notasi algoritma deskriptif dalam bahasa pemrograman. Dan yang kedua itu ada flowchart. Flowchart itu apa dan yang bagaimana bentuknya? Nanti untuk memahami bentuk-bentuknya akan kita perhatikan bersama-sama. Flowchart itu digambarkan dengan bentuk geometri seperti persegi panjang, jajaran genjang, belah ketupat, dan sebagainya. Jadi anak ibu, flowchart ini tidak hanya dinyatakan sebagai bentuk aja. Ada banyak jenis bentuknya, namun fungsi setiap bentuk itu berbeda-beda. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada pseudocode. Apa itu pseudocode? Pseudocode itu merupakan notasi yang mirip dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, namun tidak sedetail bahasa pemrograman yang sebenarnya. Jadi nanti anak-anak ibu yang RPL akan memahami lebihnya lagi yang bagaimana itu yang dimaksud dengan pseudocode. Nah, pseudocode inilah yang biasa kita gunakan dalam bahasa pemrograman untuk praktek kita nanti. Oke. Yang kedua itu ada notasi deskriptif. Kalau tadi kita sudah selesai notasi yang pertama, dan sekarang kita masuk ke notasi yang kedua yaitu notasi deskriptif. Yang mana itu yang dimaksud dengan notasi deskriptif? Nah, yang pertama, dalam notasi ini setiap langkah dijelaskan dengan kalimat yang jelas. Ya. Notasi deskriptif itu merupakan setiap langkah dijelaskan dengan kalimat yang jelas. Nah, yang pertama itu kan kalimat deskriptif, kemudian yang kedua nanti flowchart, dan yang ketiga itu pseudocode. Nah, untuk ini kita pahami dulu yang deskriptifnya. Yang kedua, setiap dimulai dengan kata kerja seperti hitung, baca, tampilkan, dan sebagainya. Yang ketiga, notasi ini baik untuk orang awam, tetapi cenderung sulit diterjemahkan langsung dalam bahasa pemrograman. Jadi notasi deskriptif ini biasanya menggunakan bahasa, yaitu bahasa natural. Nah, contoh notasi deskriptif yang bagaimana itu yang dimaksud dengan contoh notasi deskriptif. Nah, kita perhatikan sama-sama. Nah, di sana kira-kira seperti inilah yang disebut dengan notasi deskriptif. Perhatikan di sana, program hitung luas persegi panjang. Kita di sini logikanya mau membuat program untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, kenapa di sana dibuat underscore? Karena dalam pembuatan judul itu tidak dikenankan untuk menggunakan spasi dalam Java ya, Nak ya. Algoritmanya, nah kita kan mau menghitung luas persegi panjang. Nah, yang menjadi algoritmanya itu masukkan panjang. Yang kedua, masukkan lebar. Dan yang ketiga, kalikan panjang dan lebar. Yang keempatnya, tampilkan hasil perkalian. Jadi, kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan notasi deskriptif. Oke, kita masuk yang kedua yaitu notasi flowchart atau biasa disebut dengan bagan alir. Nah, yang bagaimana itu yang dimaksud dengan notasi flowchart ini? Dalam notasi ini, algoritma digambarkan dengan bentuk geometri seperti persegi panjang, jajaran genjang, belah ketupat, dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan bagan alir. Nah, yang kedua, tiap bentuk ini memiliki tiap jenis langkah dalam algoritma. Itu tadi sudah Ibu nyatakan di awal, setiap bentuk berbeda bentuk, maka itu berbeda fungsi dan
tujuannya. Maka dikatakan di sini tiap bentuk ini mewakili tiap jenis langkah dalam algoritma. Nah, yang ketiga, notasi ini cocok untuk menggambarkan algoritma sederhana. Namun, tidak cocok digunakan untuk algoritma yang kompleks karena membutuhkan lembar kertas yang banyak. Jadi notasi flowchart ini memiliki alur yang sangat membutuhkan, mungkin seperti yang dikatakan tadi, kertas, karena kita di sana menggambar, yang mana setiap gambarnya itu tadi, setiap bentuknya itu memiliki berbeda fungsinya. Jadi kalau kita membuat flowchartnya yang banyak itu, jadi kita buat rumit. Oke. Nah, yang bagaimana itu yang dimaksud dengan simbol flowchart? Tadi saya katakan ada banyak bentuknya. Nah, simbol flowchart yang pertama itu kita perhatikan di sana ada persegi panjang, persegi 4 dan oke. Nah, sebenarnya bentuk-bentuk flowchart ini ada banyak. Jadi, bentuk petak seperti ini atau ini biasa disebut dengan bangun datar kali. Nah, ini merupakan proses menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Jadi, kalau dalam bahasa pemrograman ketika digambarkan simbol yang seperti ini, maka ini menunjukkan proses. Jadi, ini dinamai dengan proses. Kalau mungkin di pelajaran matematika ini memiliki nama yang berbeda, tapi kalau dalam algoritma, simbol flowchart yang ini dinamai dengan simbol flowchart. Oke. Kemudian gambar seperti belah ketupat ini. Nah, ini dinamakan dalam bahasa pemrograman itu decision. Apa itu fungsinya decision? Simbol untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan pernyataan. Jadi simbol ini fungsinya untuk membuat pernyataan. Jadi tanpa kita katakan bahwasanya ini adalah merupakan pernyataan, tetapi kita menggambarkan bentuk ini, maka otomatis ini adalah menyatakan sebuah pernyataan. Oke, dan yang ketiga itu ada input. Untuk gambar yang seperti ini boleh diperhatikan ya anak ibu ya. Ini merupakan input dan output. Jadi setiap ada pemasukan pastinya ada hasil ataupun keluaran. Jadi ini merupakan simbol daripada input ataupun output. Apa itu input dan output? Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Oke, kita lanjut ya nak ya. Nah, simbol flowchart yang kedua, di sini ada internal storage. Ini adalah merupakan simbol daripada internal storage. Untuk apa itu internal storage-nya? Apa fungsinya dalam algoritma? Internal storage ini mempersiapkan tempat penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage atau deklarasi variabel. Jadi ini merupakan tempat penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan. Kemudian yang selanjutnya itu ada terminal. Nah, terminal ini merupakan tanda permulaan ataupun mengakhiri suatu algoritma. Jadi simbol untuk memulai dan mengakhiri itu sama, yaitu menggunakan simbol terminal. Nah, di sana dikatakan simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Jadi ini awal dan akhir, ini adalah merupakan simbol awal dan akhir. Oke. Yang ketiga itu ada konektor bulatan kecil ya. Ini adalah kalau dalam algoritma ini dinamakan konektor. Apa itu konektor? Konektor itu simbol penghubung yang menandakan keluar masuk prosedur atau proses dalam lembar halaman yang berbeda. Jadi ini adalah merupakan penghubung ataupun konektor. Oke. Yang ketiga ini apa ini? Panah kiri, panah kanan, panah atas dan panah bawah. Ini merupakan arus
ini adalah namanya arus atau flow.